Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Helenisa dengan NIM 124924025. Saya mahasiswi manajemen kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Langsung saja, pengertian ketahanan nasional. Secara bahasa atau secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, tangguh, ulet, serta mampu menghadapi tekanan atau kesulitan. Sedangkan nasional berarti sesuatu yang berskala bangsa atau mencakup seluruh warga negara dan wilayah Indonesia. Jadi, secara sederhana, ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk bertahan, bangkit, dan mengatasi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu, secara umum, pengertian ketahanan nasional juga bisa diartikan sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional, sehingga mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional juga meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu yang pertama ada ekonomi. Kemampuan negara menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi agar rakyat sejahtera, serta siap menghadapi krisis ekonomi. Lalu yang kedua ada sosial budaya. Kemampuan masyarakat menjaga persatuan, toleransi, dan identitas bangsa di tengah perbedaan budaya. Lalu yang ketiga ada pertahanan dan keamanan. Kesiapan negara menghadapi ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri demi menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Lalu yang terakhir ada politik. Kemampuan menjaga kedaulatan dan stabilitas pemerintahan serta memastikan sistem politik berjalan dengan adil dan demokratis. Intinya, ketahanan nasional adalah kekuatan bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup negara Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ketahanan nasional. Yang pertama ada menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan utama dari ketahanan nasional adalah melindungi eksistensi atau keberadaan bangsa Indonesia dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri, yang artinya bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan tidak mudah runtuh karena krisis atau konflik. Yang kedua, menjamin keutuhan wilayah NKRI. Ketahanan nasional berperan penting dalam menjaga kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini penting karena untuk mencegah separatisme atau gerakan ingin memisahkan diri dan perebutan wilayah oleh negara lain. Lalu yang ketiga, melindungi kedaulatan nasional. Bangsa yang berdaulat berarti tidak tunduk atau dikendalikan oleh kekuatan asing. Ketahanan nasional bertujuan agar Indonesia berdiri tegak di atas keputusan dan kebijakan sendiri, bebas menentukan arah politik, ekonomi, dan budaya tanpa campur tangan negara lain. Lalu yang keempat, mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Ketahanan nasional diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan untuk rakyat hidup dengan layak, punya pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Keamanan, rakyat merasa aman dari konflik, kriminalitas, ancaman teror, dan tekanan dari luar. Lalu yang kelima, mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran generasi muda dalam menjaga ketahanan nasional. Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional, karena kita adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan negara. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu, sekarang ada beberapa peran yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam menjaga ketahanan. Yang pertama, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Generasi muda harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Ini membantu menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah pengaruh budaya asing. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Generasi muda harus mampu menjadi perekat sosial antar suku, agama, ras, dan golongan. Kita bisa menolak intoleransi, radikalisme, dan hoaks yang memecah belah bangsa. Lalu yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, inovasi, dan kerja nyata. Generasi muda bisa membantu meningkatkan daya saing bangsa dan memperkuat ketahanan di bidang ekonomi dan teknologi. Yang keempat, menjadi penggerak sosial yang positif. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi, generasi muda dapat menyebarkan pesan-pesan kebangsaan, semangat nasionalisme, serta melawan narasi yang merusak moral dan nilai bangsa. Lalu yang terakhir, melestarikan budaya bangsa. Kita dapat menjaga dan mengenalkan budaya lokal kepada dunia, seperti melalui seni, bahasa daerah, pakaian adat, dan kuliner, untuk memperkuat ketahanan nasional budaya. Jadi, kita sebagai generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tapi juga garda terdepan dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan semangat nasionalisme, kesadaran kritis, serta aksi nyata di berbagai bidang, kita bisa memperkuat bangsa dari segala ancaman, baik dari dalam luar negeri maupun luar negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.